untuk timing sendiri ini info juga buat temen-temen nih guys, kalau menggunakan napur sama magnet ini magnet gua bobot ya, cuman bobot itu nggak bakal signifikan seperti magnet Excel guys. Kalian nih B, ingat titik B itu atau kode B itu guys. Kode B itu nih, kode B ini pasti ada di sini guys, ada di dekat lubang transfer. Nah, si posisi dari rumah sepi ini pasti dia geser di angka setengah satu guys, jadi nggak jam 12 gini guys kalau magnet-magnet siluman itu. Nah, otomatis dia itu agak lambat untuk pengapiannya karena memang pelatih. Giro lupa 565 anjay lebel. Lupa like, komen, dan subscribe. Gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gaskeun kayak guys. Nih gua akan coba engine on untuk mesin spek 158 asal Subang, Jawa Barat guys. Jadi ini mesin gua revisi seperti yang kemarin yang udah gua upload. Ini kendalanya di kerkas melintir guys, dan gua revisi, gua bongkar lagi karena itulah fungsinya proses Ryan, untuk running dulu agar ketahuan seberapa kuat si spare part atau komponen di mesin kita itu berjalan guys. Oke, ini gua nggak up untuk perakitannya karena sama aja seperti itu guys ya. Gua cuman ambil bagian komponen dari kruk as aja, selebihnya itu sama, spare part yang dipakai itu sama, jadi hanya penyenteran kruk as dan pengelasan guys. Oke, ini mesinnya guys, yuk cekidot. Ini depan kalian sudah ada satu buah mesin PX. Ini gue ceritain dulu guys ya, ini mesin datang ke sini itu dengan kondisi mati guys, mati total, bahkan nggak tahu berapa tahun ini mesin mati. Kemungkinan bukan 1 tahun 2 tahun, ini lama guys, karena memang ownernya juga ngangkat nih mesin dengan keadaan memang ngebangke guys ya, atau memang mati total. Untuk crankcase sendiri ini matang banget, untuk kruk asnya, untuk spare part dalamannya itu pada matang banget guys. Ini banyak revisi di crankcase, termasuk dari bagian rumah lahar, bagian dudukan atau bagian as Borobudur atau gigi candi. Di sini ada retak tembus sampai ke rumah kruk as atau ke rumah bearing, dia itu tembus ke seal. Jadi ini mesin bisa maksimal juga, cuman kasar guys. Terus kalau misalkan ngomong karakter mesin, memang karakter mesin Vespa itu beda-beda guys ya. Kadang yang masih rapi juga, ada yang kasar, ada yang lembut juga. Ini kalau tensioner atau posisi langsam itu dia enggak lembut guys atau kasar. Cuman kalau naik sedikit RPM-nya dia akan lembut. Itu banyak faktor guys, selain dari bekas patah, karena ini kita revisi. Walaupun bener juga nggak bakal 100% presisi karena memang
pasti namanya getaran itu pasti ada, dan enggak seperti yang baru atau enggak seperti yang sebelum patah atau bawaannya. Jadi pasti ada plus minus lah di situ. Dan kalian juga bisa lihat selahannya, ini aneh banget guys ya. Udah kayak tol Cipali guys, ini lempeng banget. Oke, dan ini pengapian juga bisa kalian lihat, ini pengapian siluman. Ini pelatih guys. Ini kita menggunakan PK11 spoolnya, untuk pulsernya ini menggunakan PK11. Untuk spool lampunya memang ini enggak kita upgrade karena nggak ada request. Kalau gua sesuai dengan request, ini tetap bawaannya entah nanti di bagaimana. Dan ini juga napurnya juga patah, ada yang patah, ini dua, yang ini masih utuh. Nah untuk timing sendiri ini info juga buat temen-temen nih guys, kalau menggunakan napur sama magnet ini magnet gua bubut ya, cuman bobot itu nggak bakal signifikan seperti magnet Excel guys. Kalian nih B, ingat titik B itu atau kode B itu guys. Kode B itu nih, kode B ini pasti ada di sini guys, ada di dekat lubang transfer. Nah si posisi dari rumah sepi ini pasti dia geser di angka setengah 1 guys. Jadi nggak jam 12 gini guys kalau magnet-magnet siluman itu. Nah otomatis dia itu agak lambat untuk pengapiannya karena memang pelatih. Jadi untuk bagian di sini kalian jangan geser. Kalau memang buat lari-larian digeser enak, kayak napur Excel yang di belakang garis A. Cuman kalau ini, kalau pengen tensionernya enak, bawahnya enak, nggak berbet, ini tetap di tengah guys. Gitu. Cuman kalau untuk lari-larian ini bisa digeser. Jadi posisinya ini mundur nanti lebih maju, kalau maju nanti lebih mundur, intinya kayak gitu guys. Kalau pengen lebih lembut lagi berarti ini harus maju ke sini, berarti ini bakal geser ke sini, berarti mundur, berarti ini bakal geser ke sini. Cuman ada resiko guys, ada resikonya apa? Bawah RPM nya itu berbet. Cuman kalau digas enak gitu guys ya. Tadi gua udah dicobain, jadi ini mesin kemarin udah hidup, cuman gak gua videoin. Guanya lagi malas guys ya, guanya agak sedikit malas, ini banyak gua bahan sebenarnya. Ini setelah gua coba nih seperti 18 derajat dari si Excel itu enak untuk digas, cuman gak enak untuk di RPM bawah, dia berbet gitu guys, kayak busi pincang. Oke. Dan ketika posisinya distandarin, ini gua standarin, ini busi pakai drat panjang, ini gua spill busi pakai drat panjang guys. Jadi seperti itu. Ini berubah konsep intinya. Tadinya pengen pakai standar, ini menggunakan, jadi dia pengen pakai racing atau standar nantinya. Nggak tahu dah, gua bingung juga nih. Tadinya konsepnya buat ring 8, katanya sekarang mau pakai ring 10, terserah lah. Makanya gua ubah ini untuk portingannya yang di exhaust. Intinya untuk lubang transfer tetap sama, untuk gap semua tetap sama, cuman gua ngebuka di lubang transfer karena nanti nggak bakal seimbang guys. Oke, kita pasang sekarang. Hasilnya seperti apa nanti kalian bisa tahu. Yang penting ini kertas aman, karena kertas juga udah busuk guys. Ini kertas pennya itu, lubang pennya udah longgar banget. Ini kemungkinan resiko melintirnya masih gede. Dan kemarin tuh gua ternyata setelah gua teliti itu ada rumah bearing yang nempel ke kertas gitu. Jadi rumah bearing tersebut mepet, akhirnya melintir guys. Aturan kemarin kalau nggak mepet itu nggak bakal melintir. Jadi gua nggak up ke 6005 nih untuk ini, karena gua tujuannya buat standar. Ternyata setelah gua lihat detailnya itu ada bossing guys. Jadi bekas aus dia bossing. Nah kemarin nggak kelihatan sama gua waktu awal guys, karena memang mesin ini busuk banget, untuk crankcase-nya busuk banget. Setelah gua bakar kelihatan lah di situ guys. Oke,
Oke, mungkin bakal gua coba nih. Ini karbu menggunakan 26. Intake-nya menggunakan intake 2 susun. Presisi seperti itu. Untuk membrannya nih bawaannya dari produk ini, produk teman gua untuk CDI Pastu. Untuk coilnya ini menggunakan coil pulsar. Oke, ini knalpot sementara gue pakai ini dulu karena memang ini nggak ada knalpot. Dan untuk tutup kipas ini juga punya di kita, jadi dia itu tutup kipasnya nggak jelas lah intinya. Oke, tegas.
Oke guys, alhamdulillah mesin 158 asal Subang, Jawa Barat selesai guys. Nih kerkas mudah-mudahan kuat. Cuman barusan gua coba limitin di 2 kali limit ya guys. Aman. Untuk rayan sendiri sebenarnya ini sebelum kemarin melintir itu udah gua rayan dulu. Jadi udah mateng lah, untuk pisau udah mateng, tinggal kita running di bagian yaitu kerkas agar kuat. Nah ini setelah gua geser untuk titik pengapiannya lebih enak sekarang guys dibanding yang awal. Cuma sayang nggak gua videoin guys kemarin. Intinya kalian bisa coba yang menggunakan magnet 2 alam seperti ini. Kalian bakal ngerasain perbedaannya ketika kalian geser di titik garis tersebut guys. Oke. Nanti gua akan infokan untuk ownernya ini mau dikirim atau mau diambil, karena dekat juga guys kalau Subang ke gua. Ini mesin intinya gua ubah setupnya yang tadinya buat bener-bener standar, knalpot standar, agar bisa plug and play ke knalpot racing. Thank you untuk kalian semua yang selalu simak channel receh gua, channel yang tidak bermanfaat ini. Salam bersama dua. Gaskeun.